Oke, selanjutnya adalah blok mentalis. Kalau blok mentalis itu mulut pasien dalam posisi tertutup, kemudian ibu jari meretraksi bibir ke samping. Jari-jari tangan yang sama merasakan batas inferior mandibula, lalu insersikan jarum menembus mukosa premolar pertama, kira-kira 0,5 cm, dari proses alveolar. Ujung jarum dimasukkan sedikit ke medial dan dorsal hingga kontak ke tulang. Aspirasi lalu deponir perlahan. Setengah dari bibir bawah, kulit dagu, dan mukosa bukal akan kebas dalam waktu 2-3 menit. Oke, selanjutnya ada incisive nerve block. Jadi beda antara block mentalis atau mental nerve block sama incisive nerve block. Jadi kalian harus tahu bedanya. Untuk syaraf yang keluar dari nervus mentalis, ini adalah nervus mentalis. Keluarnya syaraf dari nervus mentalis itu namanya adalah nervus mental. Keluarnya syaraf dari foramen mentalis itu namanya nervus mentalis. Tetapi kalau cabang dari alveolaris inferior yang masih stay di dalam mandibula, terus kemudian dia menginervasi gigi-gigi anterior, itu namanya adalah nervus incisivus. Jadi cabang nervus alveolaris inferior yang dia keluar dari foramen mental, kemudian menginervasi jaringan lunak, yaitu mukosa bukal dan gingiva anterior mandibula, itu adalah nervus mentalis. Tapi kalau cabang nervus alveolaris inferior yang masih berada di dalam mandibula dan menginervasi gigi-gigi anterior mandibula, maka namanya adalah nervus incisivus. Nah, untuk blok nervus mentalis itu yang diblok adalah atau yang kebas adalah mukosa bukal dan gingiva pada mandibula anterior hingga premolar, mukosa bibir bawah, dan kulit pada sisi yang sama. Kalau blok syaraf insisif itu dia dapat memblok syaraf mental juga. Jadi selain struktur yang disebutkan di atas, dia bisa memblok gigi mandibula yang berada di anterior foramen mentalis, yaitu gigi insisif, caninus, dan gigi premolar yang berada di anterior foramen mental. Jadi kalau blok syaraf insisif itu selain bisa memblok gingivanya, dia juga bisa memblok giginya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu blok alveolaris inferior. Nih, yang biasa kita lakukan untuk inferior alveolaris nerve block adalah metode Fisher. Sebenarnya ada metode yang lainnya, cuma itu jarang diaplikasikan di klinik. Jadi yang biasanya para koas lakukan adalah metode Fisher atau inferior alveolaris nerve block. Yang pertama caranya adalah letakkan jari telunjuk di lipatan sulcus bukal regio gigi premolar dan molar mandibula. Jadi telunjuk dimasukkan dulu di lipatan sulcus bukal regio gigi premolar dan molar. Kemudian jari telunjuk kalian didorong ke arah posterior hingga dapat merasakan linea obliqua externa. Nah, kerasa banget nih linea obliqua externa. Dan batas posterior dari processus coronoideus. Palpasi processus coronoideus ke atas dan ke bawah hingga menemukan titik terdalam batas anteriornya atau yang disebut coronoid notch. Nih, kalian raba dulu dengan menggunakan jari telunjuk hingga merasakan yang namanya external oblique atau linea obliqua externa. Kemudian kalian tarik sedikit ke arah medial, kalian akan merasakan yang namanya cekungan. Ini, cekungan ini namanya adalah coronoid notch. Setelah kalian merasakan adanya coronoid notch, jari telunjuk kalian yang tadinya itu kukunya menghadap ke atas, kalian putar hingga kukunya itu menghadap ke arah lidah atau ke medial sambil menarik jaringan lunak. Gambarannya kayak gini. Nih. Jadi kukunya menghadap ke medial sambil menarik jaringan lunak. Ketika jaringan lunaknya itu kalian agak tarik atau sibakkan kayak gini, maka akan ada anatomical landmark bentukan kayak gini. Jadi ada tonjolan, kemudian bawahnya ini ada cekungan. Ya, ini adalah cekungan. Cekungan ini namanya adalah ini. Depresi pterigomandibula atau daerah turunan dari pterigomandibula. Ketika kalian udah menemukan adanya depresi pterigomandibula,
maka dari arah kontralateral bicuspid, yaitu di antara premolar 1 dan premolar kedua secara kontralateral atau sudut mulut, masukkan jarum ke dalam mukosa di tengah kuku jari telunjuk, spuitnya sejajar dengan bidang oklusal, ke depresi pterigomandibula tadi, hingga needle menyentuh ke tulang. Kalau needle-nya udah menyentuh ke tulang, kalian tarik sedikit needle-nya, aspirasi dan deponir sebanyak 1 mili untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Jadi ada yang kontralateral langsung aspirasi deponir, ada yang ipsilateral dulu baru kontralateral lagi. Kayak gitu juga ada. Cuma ini saya ambil di textbook itu seperti ini. Geser posisi jarum yang tadinya kontralateral sekarang ipsilateral sambil perlahan ditarik. Aspirasi dan deponir sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus lingualis. Kemudian jarum ditarik sepenuhnya, dimasukkan kembali ke daerah pipi mukobukal posterior gigi molar terakhir pada bidang oklusal gigi mandibula. Aspirasi dan deponir sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus buccalis longus. Kemudian spuitnya ditarik keluar. Tuh, tadi udah paham ya, jadi kalian raba dulu linea obliqua externa, ditarik sedikit ke medial, kalian akan merasakan adanya ini, coronoid notch, sini. Kemudian kukunya dihadapkan ke medial sambil menarik jaringan lunak di daerah coronoid notch di sini, kemudian akan tampak suatu depresi pterigomandibula ini. Nah, arahkan jarum secara kontralateral di antara P1 dan P2 pada daerah depresi pterigomandibula tadi. Nah, ini gambarannya. Ya, depresinya kelihatan ya, ini kelihatan banget di sini. Nah, secara kontralateral antara P1 dan P2 diinsersikan jarum di daerah depresinya, aspirasi dan deponir untuk menganestesi nervus alveolaris inferior yang tadi kontralateral kemudian digerakkan secara ipsilateral setelah itu. Nah, ini secara ipsilateral sambil ditarik sedikit aspirasi deponir untuk menganestesi nervus lingualis. Nah, ini yang terakhir adalah untuk menganestesi nervus buccalis longus. Oke. Area yang dianestesi oleh sistem blok ini atau mandibular blok ini adalah yang pertama blok syaraf alveolaris inferior, yaitu dia dapat memblok semua gigi mandibula dan tulang yang mengelilinginya. Yang kedua gingiva bukal gigi-gigi anterior dan premolar mandibula, lalu bibir bawah pada bagian yang sama sampai ke midline. Jadi kalau bibir itu dia akibat di blok syaraf alveolaris inferior, ingat-ingat. Kemudian untuk syaraf lingualisnya, dia yang terblok adalah gingiva lingual dari gigi mandibula, jadi gingiva lingualnya bersama dengan mukosa mandibula lingual, serta 2/3 anterior lidah pada sisi yang sama. Lalu untuk blok syaraf buccalis longus, yang terblokade adalah mukosa pipi, gingiva bukal, dan mukosa gigi molar mandibula. Jadi kalau mukosa pipi itu akibat blok syaraf buccalis longus, kalau bibir itu akibat blok syaraf alveolaris inferior. Kemudian evaluasi post anestesi, butuh sekitar 3-5 menit sebelum kedalaman anestesi yang memadai diperoleh, meskipun gejala anestesi dirasakan hampir seketika setelah penyuntikan. Agar pasien tidak sakit selama prosedur, maka perlu waktu tunggu minimal 5 menit. Jadi biar mandibular anestesinya itu bekerja secara maksimal. Walaupun pasiennya mungkin udah terasa tebel di lidah, terasa tebel di bibir, di dagu, itu perlu waktu tunggu sekitar 5 menit supaya giginya juga ikut teranestesi. Gejala subjektif blok syaraf alveolar yaitu kesemutan plus mati rasa pada bibir sisi yang sama dan adanya perbedaan yang tajam antara sisi bibir yang mati rasa dan sisi normalnya. Ini yang terakhir yaitu perhitungan dosis. Jadi kalau ada pasien datang dengan berat badan tertentu, maka kita harus tahu dosis maksimal
yang boleh kita berikan untuk anestesi di pasiennya itu berapa. Jadi yang paling sering kita gunakan adalah lidocain 2%. Lidocain 2% di sini artinya adalah 2 gram per 100 mili, 2000 mg per 100 mili, atau kita jadikan 1 mili yaitu 20 mg per 1 mili. Jadi lidocain 2% artinya dia mengandung 20 mg per 1 mili. Nah, kemudian misal pasien dengan berat badannya 56 kg, kalian ingin gunakan PHKin di mana PHKin mengandung lidocain 2%, kayak gitu ya. Nah, di ampulnya nanti pasti ada keterangan dosis maksimalnya itu berapa. Nah, di sini kita ambil dosis maksimal misalnya adalah 5 mg per kilogram berat badan. Berarti dosis maksimal ini kalian kalikan dengan berat badan pasiennya, yaitu 56 kg dikali 5 mg per kilogram berat badan, yaitu 280 mg. Jadi pasien dengan berat badan 56 kg maksimal mendapatkan anestesi adalah sebesar 280 mg. Nah, 280 mg ini kalian bagi dengan lidocain 2% tadi. Lidocain 2% tadi kan artinya adalah 20 mg per 1 milinya. Jadi 1 milinya dia mengandung 20 mg. Kalau 280 mg berarti berapa mili kayak gitu kan. Jadi 280 dibagi 20 yaitu 14 mili. Jadi pasien dengan berat badan 56 kg hanya bisa menerima lidocain 2% maksimal sebanyak 14 mili. Nah, kemudian satu ampulnya itu ada 2 mili. Berarti kalau 14 mili dia maksimal hanya bisa mendapatkan 7 ampul, tidak boleh lebih. Itu adalah cara perhitungan dosis.